Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online kan? Oh iya, siap. Alhamdulillah. Pak Prodi. Dulu Pak. Kawan bos. Alhamdulillah. Terakhir bertemu di tempat Rintan kemarin tahun yang lalu ya. Iya. Tahun yang lalu sama dengan Bapak. Nah, dari Jakarta langsung ke Muntua. Iya, langsung ke lewat Pekanbaru. Baru ya. Dikeluarkan surat edaran tentang bukan sesuai dengan proyek ini telah berjalan. Oleh karenanya setiap advokat yang mau diambil sumpah dan hubungkan peristiwanya Rasman dan sehubungan insiden yang terjadi demikian perlu pendidikan mental membangun advokat profesional, pendidikan yang mau diambil sumpah setelah dan telah memiliki dari ijazah bergelar advokat selesai, maka jangan sampai kena ini. Itu nanti. Dan kita sudah ada komunikasi segitiga Mendikti, MA dan Pradip. Kalau itu baru rame. Baru rame itu dia persilatan. Waduh, jadi advokat nggak sembarangan lagi kan gitu. Makanya saya pengen di sini. Nanti kalau perlu semua ini kan usu, ada 3 itu yang meminta. Iya, meminta supaya dibuka. Kalau jadi kita ini keluar, saya nggak mau. Jangan segala macam cara lah, Pak Dekan. Artinya ini kan kebutuhan. Ya, kalau ingin dia mau jadi advokat ya belajar tuh MTs lah kan gitu. Gitu Pak Kabrodi. Iya. Lagi Mendikti yang baru sekarang kan orang muda juga. Iya, Muhammadiyah. Bos-bos saya sendiri. Waduh. Mana sih? Waduh. Kita. Ibu. Kenalin ini bos saya Pak. Pak, kapan sampai? Tadi malam. Ayo bang, sini bang. Teman. Iya, Pak. Bapak ini sempat. Ani ke sini. Ibu bos. Bapak ini bos nak. Ini bos ya kan? Semua yang ada ini pakai dasi cuman bos. Ada pula di dalamnya nggak tahu apa dadanya itu kan. Nah, coba kalau ada sama kita. Sama kita. Isinya nggak ada, Pak. Isinya nggak ada. Nanti dibuat kayak ran aku dibuat pemiluan saya kok. Nah, kalau perlu pecah. Dari mana Pak? Dari Pekanbaru. Medan. Medan. Itu DPW Pradin Sumatera Utara. Saya pikir ikut orang Bang Surya itu ya bukan? Pekanbaru. Enggak ikut. Ada acara mereka hal yang sama. Ini kan lagi sekarang sedang berlangsung pendidikan paralel. Ini itu masih online itu. Hari ini kan pimpinan
pimpinan daerah Muhammadiyah pun sudah membuat di sini pendidikan para legal oleh amanat dari apa? Bisa dari apa? Iya, pimpinan pusat pimpinan daerah para legal kan? Sudah dibuat pimpinan daerah Muhammadiyah Tabaksel. Sama orang kita. Sampai sekarang Muhammadiyah Saudaradi Utara kerjanya. Biasa di sini bang, saya. Bisa kita. Siapa? Itu kemudian kami bang. Pari, kan? Pari. Assalamualaikum. Nah, ini ketua saya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Bisa. Cukup. Ya. Saya takut Pak Rektor sama bos saya itu. Aja udah. Kalau Pak Rektor mah buat saya nggak masalah. Itu yang saya takut. Jadi Pak Rektor kan udah kita sebutkan kemarin anak Polri. Iya. Anak Polri itu harus siap ke moral. Itu dia. Karena lu di sini ya. Enggak. Luar biasa. Abang yang nomor 1. Oh. Tapi rambenya kalau kakak itu katanya rambe Thailand, Pak. Maaf, Pak Rektor. Ya. Organisir minta rekomendasi dari desa-desa supaya dapat ininya. Oh, disatukan apa sama program desa? Bukan demikian, bos. Pendidikan paralel itu tujuannya adalah dalam rangka persiapan tahun 2026 untuk membentuk pos Bantung tiap desa, pos Bantung desa. Dan nanti paralel itu sendiri menjadi perangkat desa. Dan anggaran mereka yang anggaran desa yang 1,2 M itu, ini kan naik anggaran. Itu maksud saya. Nah itu tak selenggarakan di sini. Pendidikannya. Iya. Nanti pertanggungjawaban uangnya, maaf. Ya. Nah pertanggungjawaban itu nanti rektor, rektor, universitas maksud saya. Paham sampai di situ? Belum nyambung. Paham. Belum. Jadi Saya udah 40 tahun pegang kapur, saya bola matanya kan udah paham. Saya udah ngerti maksud ulang balik. Maksudnya, kalau saya potong, ya Pak Rektor, pesertanya siapa? Pesertanya. mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Berarti tidak harus yang sarjana hukum. Tidak. Nah, ini pertama. Iya. Yang mau mengisi pos bakum itu nanti orang yang mengetahui hukum, bukan orang hukum, bukan orang hukum, hanya mengetahui hukum sudah bisa mengisi pos bakum. Bukan. Nah, berarti Yang seseorang telah menyandang gelar CPLA, Certified Paralegal of Legal Aid. ya, berarti kan sudah dikeluaran dari Paralegal. ini Yes. yang dibuatkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi semua pimpinan daerah Muhammadiyah untuk wilayah Tabaksel dipusatkanlah di UMTS ini kemarin. Ya. Sudah. Bayar. Nah, ini persoalan. Kebetulan karena ini yang menyelenggarakan wilayah, kepentingannya untuk pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya. Jadi wilayah yang datang, jadi UMTS sedikit terkorbankanlah. Iya, paham. Karena yang datang itu semuanya akan difasilitasi oleh UMTS. Yang datang kan bos yang punya UMTS. Karena kan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pokoknya Ya, yang namanya Muhammadiyah Ya. itu pemilik UMTS. Iya, betul. Jadi karena mereka yang datang, kita laksanakan di sini. Mereka terpaksa kita fasilitasi. Dapat gelar nggak? Enggak ya? Nah, itu. Belum. Iya, bukan begitu. Mereka ini mandiri. Mandiri mereka ini. Jadi kan berdasarkan peraturan paralegal itu harus bekerja sama dulu dengan DPH. Bukan demikian. Kamu lupa. Persetujuan. Persetujuan. Yes. Mendapatkan sertifikat. Bukan. Persetujuan digelar di UMTS
mahasiswa UMTS rekomendasi dari desa agar nanti si desa ini yang memodalin mereka kepada peserta ini istilah itu rekomendasi, ujung-ujungnya uang, itu maksudnya. Artinya jadi bukan mandiri. Jadi kecepatan daya tangkap rektor itu harus berbeda dengan Pak Ajis. Kalau lebih cepat Pak Ajis, tidak mungkin saya rektornya. Makanya kalaupun tidak sarjana hukum, tidak magister hukum, saya harus lebih cepat menangkapnya. Masih kurang Pak Rektor. Ya. Satu lagi di belakang gelarnya MAD, Master Advokat. Ya. Enggak. SH, MH, MAD. Ya. Oh, gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi mahasiswa itu cari 50 orang supaya dia kembali ke desanya, dia minta rekomendasi agar supaya nanti ada pembebanan kepada kepala desa itu yang akan membiayai dia untuk pendidikan para legal. Dan itu legal. Penanggung jawabnya siapa? UMTS. Penyelenggaranya siapa? UMTS. Model ahli Pak kan RPR, tapi kalau kerjasama dengan akademisi dia bahkan di Pertanyaan SK pertanyaan lanjutan kita, apakah semua kepala desa tahu dengan ini? Tahu Pak? Tahu baru dilaksanakan. Baru dilaksanakan lagi sosialisasi mereka. Ya, jadi kalau mereka sudah tahu itu Pak, kita gerak. Kalaupun kita boleh curi start duluan. Ya, kalau mereka belum tahu, kita mengasih tahu. Makanya Pak Rektor selalu dibilangin predinya Pak Ajis itu pencuri start. Ya, itu sudah populer di Jakarta itu. Jadi, Pak Ajis itu selalu mencuri start. Kalau Pak Dekan Hukum sudah dibilang nih itu rektor, na pedo si borang Matari rektor tari merdeka saja. Oh, lebih nih tarifan Mesir. Nah, kami tarifan malah itu gumbot. Mengerti dia beli gumbot. Jadi saya beberapa kali waktu dekat di demo mahasiswa karena keluar aturan di pusat, kita laksanakan. Kita laksanakan, sementara perguruan tinggi di Sumatera Utara belum ada 10% yang melaksanakan. Dan sudah melaksanakan. Karena seolah-olah itu adalah buatan rektor kita. Saya itu demo. Mengenai apa? MBKM? PLP. Apalagi PLP? MBKM dulu? Ya. MBKM saya termasuk penerima modal-modal award tentang MBKM. Belum disosialisasikan. Saya sudah minta sama namanya Bapak Sarma dan Puan SHM MHMAD. belum ditandatangani waktu itu. Karena yang merancang MBKM itu termasuk saya. Mainkan MBKM, aku nggak ngerti, pusing aku Pak katanya, udah selesai itu. Makanya satu-satunya KKN yang 20 SKS di Indonesia hanya MTS. Tapi sudah 20 SKS. Karena pada waktu itu sudah saya kali Pasar Madan, ini loh apa sih MBKM Pak, ini saya kirim sama dia banyak, baru online di websitenya, dia udah terima duluan. Makanya kita sama dengan, karena saya asalnya dari Sumatera Barat. Sebelum orang berpikir kita sudah berbuat, kata semen Padang. Ya. Sebelum orang berpikir kita sudah berbuat. Makanya kita bahasa kita di sini, napido tali kalak kita manusia. Mudah sih lebih senadunan, lalu itu gumbot. Ngerti gak gumbot? Gumbot itu kita mau nyeberang Batang Ayumi. Nah, tadi cerita Pak Rektor ini baru dia mau nyeberang. Setelah nanti tujuannya itu ke tanggal. Ya, Pak Rektor baru sampai di pinggir nyeberang, Pak Dirjen sudah sampai di tanggalnya, kan gitu. Gumbot.
Itu artinya pengertian itu bahasa Batak angkolet itu demikian. Jadi ini pun Pak, setelah kita berdiskusi kemarin kan ada 1-2 ini yang memprotes. Kenapa dengan Peradin? Kenapa? Saya tidak peduli dengan siapapun. Yang jelas kita ajukan prodi kita. Kalau oleh negara menyetujui yang kita ajukan, berarti Peradin diakui. Kan itu aja Pak. Tapi kalau negara tidak menyetujui, katanya tidak boleh dengan Peradin. Katanya nanti kan ada tertulis itu nanti di portalnya. Kalau katanya tidak boleh dengan Peradin, berarti Peradin itu tidak diakui oleh negara. Tinggal Pak Rambe nanti yang berbicara dengan Kemenkumham dan Pak Brian. Brian sekarang apa ya? Rektor baru. Apa? Menteri yang baru. Ya udah, kita kan gampang aja ya. Kalau datang grup yang lain menyatakan kenapa dengan itu, saya tidak peduli dengan siapapun itu. Kita murni akademisi. Kalau murni dengan akademisi, maka kita bercerita tentang akademisi. Persoalan ada 1-2 yang tidak seperti itu, pokoknya kita ajukan aja. Pokoknya kuning kita bilang aja Mas dulu. Persoalan setelah sampai di situ, enggak Mas ini katanya, ya udah, nggak usah. Tapi kalau diterimanya, dibayarnya sesuai dengan harga Mas, berarti itu Mas. Kan itu adanya. Iya. Supaya tidak terlalu capek kita memikirkan itu. Makanya nanti setelah kita buatkan MOU, kita lengkapi semua persyaratan, kita ajukan di portal itu, maka biasanya tidak lama seminggu atau 2 minggu setelah kita ajukan di portal, itu datang jawaban. Seperti ini katanya. Kita mengerjakan itu. Tapi kalau salah satunya adalah tidak boleh dimasukkan apa? Salah satu persyaratan harus ada kerjasama dengan asosiasi advokat. Setelah kita ajukan dengan Peradin ini tidak diterima, ya kita sampaikan sama Pak Rambe, ini Pak, tidak diakui Bapak. Ya, seluruhnya Pak boleh itu. Kalau disetujui katanya, ada lagi yang mengatakan ke saya, kenapa dengan Peradin? Ini buktinya Peradin diakui, buktinya kita sudah boleh mendirikan ini. Nah, itu kan tidak capek apa saya Pak, pikiran saya. Karena kata dokter, Bapak itu penyakit GERD. GERD itu lambung, jangan terlalu banyak berpikir yang serius-serius. Jangan sampai apa mentok di sini muntah jadi naik asam lambung. Iya, naik asam lambung. Jadi Bapak rektor punya asam lambung. Asam lambung. Sebelum lanjut, boleh saya minta izin? Siap. Ya, tangan kiri, copot izin. Nah, ini saya sedikit banyak kalau Muhammadiyah harus percaya dengan yang seperti itu. Bukan magic. Bisa ya nggak percaya, Pak, nggak harus membandingkan. Oh, 3 Pak. Dari warna hijau, itu warna biru. Nah, ini harus jadi auranya. Di sini ada nggak? Ini lebih parah lagi anak saya ini. 3,5 ya, stadium 3,5. Ada nggak di sini obat itu? Kunyit putih. Aduh. Ini parah-parah. Nah, itu berapa di situ? Itu obat itu Pak. Iya Pak. Di Parut. Putih diparut. Pulang campur air diperas asli. Dan belum pakai air krem. Iya, diperas saya. Airnya Murni. 1 kilo kunyit itu di masa kali ini. Jadi 1 kilo baru. Sana pas 1 gelas 1 kilo. 3 kali saya tadi. Sedang dulu Pak. Alhamdulillah. 3 kali minum kok. Dia campur madu berbeda. Iya. Atau asli madunya ya. Oh, tidak harus kenal mau. Nah, ada pada waktu besar sama. Enggak nama dulu kan. Nggak, nato lagi yang coba kasih nama dulu kan. Rumah dulu situ lagi yang coba. Apa itu tulang ni kan. Coba anda madu nato lagi yang coba kasih dah tinggal. Tidak harus kenal mau jalakan sore itu. Harus asli. Kunyit putih. Kalau bisa yang liar, jangan yang dipelihara.
Ada di Jalan kamu coba deh. daerah yang banyak kawan kita orang Nias banyak itu. Itu dia, orang Nias. Betul. Jadi tekniknya itu seperti kata parut, halus, habis itu. Ini kadang-kadang juga nggak benar anak diduda pula sama dia. Salah. Diduda itu sudah beda. Jangan gitu sudah. Siapin kain penyaring peras. Itu pun nggak boleh kena air apa pun nggak boleh campuran. Terus madu 2 sendok. Pagi sore 3 kali dia bilang. Saya bilang malah 3 hari kau berturut-turut. Nggak mau dia. Tapi 3 kali udah sembuh. Pulang, memang udah ada 5 kali punya Pak. Cuma kan karena bukan 1, pulang lagi. Ya. Harus 3 kali jangan bolong. Pagi sebelum makan. Setelah makan dulu. Karena itu antibiotik dan yang bisa memulihkan kembali kapur-kapur bensin bakteri dalam. Ini kan sekarang seperti Pak Rektor, bensin bakterinya kan sangat sudah tipis. Jadi begitu datang asam itu dia nggak mampu lagi. Ya. Nah, terus kemudian pada maaf Rektor ini lagi bukan dokter, bukan buku tapi dokter. Nah, Ini. Ya. terus jadi caranya kita cara berpikir kita lakukan dengan keras ataupun stres. Itu nanti asam itu lambung, asam itu naik sampai mungkin udah pernah keluar kuning. Sering. Pas 3. Jadi kalau Pas 3 sering 3. terutama yang kalau saya banyak makan yang pakai MSG, Indomie apa segala Ya, biasanya aduh bahaya itu. 2 kali 3 kali punya jadinya. Aduh, Keluar lagi dia. Indomie lagi keluar. Iya, betul. Jangan. Jadi kalau bisa sepanjang makan obat itu pagi sore tolong dulu makan original. Nah, Ya. itu. Itu Pak. Insya Allah. Berarti sekilo pagi, sekilo sore atau Iya. sekilo itu? Yang mau baru dicabut DP aneh, nah baru DP putihnya Pak. Nah perlu 2 gelas ini. Jadi 1 gelas pagi, 1 gelas sore. Pulang aku. Jadi berarti setengah kilo. Tapi aku udah baru kulitnya dah, aku udah baru cabut toh. Berarti Dia baru dihitung ini. Nggak ada Cuma kesempatan. makanan. Enggak seperti yang saya bilang itu karena ada kesempatan saya untuk pergi mancing. Karena kan ini banyaknya di daerah ini yang ada alasan. Iya, ada alasan pergi mancing. Cari obat mencari obat. Sekalian berobat. Jadi izin itu menjadi 2 dikasih dari rumah. Cari obat sekalian berobat. Ya. Itu dari sampai detik hari ini WHO belum menemukan obat kecuali obatnya Mr. Rambe. Ya. Aku nakaran tempat kenapa cedok. Ya. Ini mak lambung kita yang kita. Jadi Mabuk lalu kita apa ada saya bilang sama kawan-kawan, saya kan suka mancing, mancing cecen. Cecen itu terkadang kan memakannya sekali dimasukkan semua sama duri-durinya, tulang-tulang semua. Itu kalau saya terapkan keluar lagi tulangnya itu. Makanya saya bilang kalau saya seperti Tom and Jerry saya makan ikan itu, maka tulang-tulangnya keluar juga ini nanti saya bilang. Iya, karena sudah menolak Ya, terapan keluar. Ini masalah cedok Pak. Dan itu kalau sudah keluar, sudah jelas bukan asam. Makanya zat saya udah tinggi. Jadi baru kali datang ke sana terangkat terus saya bilang kamu terapan asam lambung ayo udah. Kalau besok ini udah. Beneran di rumah makanya di rumah saya itu di Jakarta. Kira-kira jamin nggak dapat di sini, Bang. Nah itu saya coba tanyakan dulu. Itu di daerah PCB. Enggak, kalau gini aja, itu aja. Kalau dilakukan, saya kirim dari Jakarta. Ya. Karena Usaha sendiri dulu untuk dapat yang segar. Kalau dapat nanti di sini. Pak, madu itu lebih lama, lebih bagus. Kalau ada 20 ton yang ada disimpan itu lebih bagus lagi. Kenapa? Itu benar-benar seperti yang di Anahal itulah. Ya.
Jadi lebih lama disimpan madu itu kalau di Arab Saudi itu lebih mahal. Kalau model bonbon madunya? Enggak, bonbon kan dia tidak dia akan besar. Ya, yang kecil-kecil Ya, kalau itu kan ada di sini penangkarannya, kawan punya. Ya, dia besar kan bukan di di bonbon itu kan di tanah ada, di pohon berlubang ada, dia tidak pakai sarang. Dia kan sarang menyarang pada alam, kayu ataupun tanah bonbon itu. Kalau ini kan enggak, harus pakai sarang. Kalau bonbon itu ada kawan si Anjung. Ya. Kalau itu dia punya penangkaran itu, itu bisa diminta setiap saat. Box. Pakai box yang dibikinnya di Ya, kebun buatan lah, ya. bukan natural. Yang box itu natural. Makanya nanti kalau memang tidak ada paru-paru, paru biasa kita Sambil dicek kalau sudah siap. Kita ke sana. Sudah, lalu siap lah. Tapi ini enggak jadi diminum barokahnya. Sudah. Kita ke sana, Pak. Mari. Ditutup ya, Mbak. Hah? Lokomotif dalam Pada kali belum datang. Belum datang enak. Udah. Ini aja pada udah berapa ini? Dua satu orang udah berapa puluh dan peserta. Kalau Hamid kan Itu dia. di mana nih, Pak? Hari ini nanti ada DPP. Ketua Umum, Iya. DPP Partai. Habis itu dan rombongan. Terus Pak Emma. Oh, udah dulu. Iya, Pak, ada. Nanti dibikin lagi, Pak. Kalau gitu ya udah pimpinan wilayah bilang. Berarti apa, Pak? Ketua Ketua wilayah, pimpinan wilayah atau pimpinan wilayah Ketua pimpinan wilayah Sumatera Utara. Sumatera Utara dan rombongan juga, Pak. Dan iya. Oke. Ya, Pak, makasih ya, Pak. Dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di
di ruangan yang berbahagia ini dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan Perkumpulan Advokat Indonesia tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan DPP Pradi dan rombongan, yang kami hormati Ketua PW Sumatera Utara dan rombongan, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum, yang kami hormati Kaprodi Fakultas Hukum, yang kami hormati Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan Kepala Kantor, serta para undangan yang telah berhadir pada hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengantar kata oleh Rektor. Kepada Bapak Muhammad Darwis, Magister Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la ilaha. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Arofal Murabe, Ketua Umum DPP Pradi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari DPW Pradi Sumatera Utara, kemudian DPC, ada dari DPC di wilayah Tabaksel. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Ibu Kepala Kantor, Kepala Lembaga, kemudian Kepala Biro yang terhadir pada kesempatan yang berbahagia. Pada hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Murabe serta rombongan yang sudah berhadir di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Ini Bapak Wakil Rektor 3 dan Ibu Wakil Rektor 2. Kebetulan Wakil Rektor 1 sedang mengikuti rakor di Padang. Sebenarnya yang diundang itu rektor. Katanya MTS itu mendapat award dari LLDK wilayah 1, tapi tidak tahu di bidang apa. Tapi karena sudah berjanji dengan Pak Arofal Murabe yang kebetulan juga ini adalah mora saya, maka acara sebesar rakor raker LLDK wilayah 1 itu saya tinggalkan karena menghormati mora dan sekaligus yang datang ini adalah Ketua DPP. Ya. Bapak Ibu sekalian, tidak saya sebutkan lagi selamat datang di Kota Bangkinang kepada Pak Murabe karena ini juga adalah kelahiran Pak Arofal Murabe. Jadi kami sudah bercerita kemarin Pak Arofal Murabe itu nanti akan napak tilas kembali bagaimana dulu berjalan yang jauh. Mudah-mudahan nanti tetap dalam keadaan sehat kalau napak tilasnya. Tapi biasanya kalau Kapolres itu jalan kaki Pak, itu selalu diiringi mobil dan motor di belakangnya. Jangan ketika tidak kuat bisa langsung. Jadi ini pun nanti bisa didampingi Pak Adis nanti. Dampingnya. Kalau nggak kuat langsung disesuaikan itu ke kendaraan ya. Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi tonggak awal untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pesantren. Ada sebuah cerita yang ini katanya di Selandia Baru, Pak Rambe, ketika seorang orang tua mempertanyakan kepada wali kelasnya, anak saya ranking berapa? Bu, katanya ke guru kelas yang di Selandia Baru. Langsung dijawab gurunya, ibu orang Indonesia ya.
Padahal yang ditanya ranking berapa, tapi langsung dijawab ibu orang Indonesia. Kenapa ibu guru mempertanyakan saya orang Indonesia atau tidak? Karena biasanya di Indonesia itu identik dengan kompetisi, bukan identik dengan kolaborasi. Kalau identik dengan kompetisi, maka segala macam cara akan kita laksanakan bagaimana supaya kita yang lebih unggul. Tapi kalau berkolaborasi adalah saling menutupi kesalahan dengan tujuan bersama. Maka MOU yang kita laksanakan dengan DPP Pradin ini dalam rangka berkolaborasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalaupun seperti itu, kita selalu berlandaskan tata aturan yang ada. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada DPP Pradin melalui Pak Ropa Murambe atas terselenggaranya pelaksanaan ini. Dan alhamdulillah yang datang ke tempat kita adalah langsung ketua DPP. Biasanya rektor yang suruh ke sana, Pak. Ya. Kalaupun dengan datangnya Bapak, SPPD saya menjadi tidak ada. Jadi kalau saya ke tempat Bapak kan keluar SPPD ya. Nanti pasti saya bilang lagi didampingi oleh dekan hukum. Jadi kali ini sementara karena Bapak yang datang kemari tidak ada SPPD Pak. Ini Anda ya. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Pak, kita juga sedang membangun gedung Fakultas Hukum. Jadi sementara yang di belakang inilah kantor dekan hukum. Kita sedang membangun di bawah yang insya Allah di bulan 9 gedung itu sudah bisa kita pakai. Dan kalaupun kita orang kampung tidak terlalu kampungan sekali. Karena saya membuatkan ini kelas-kelas ini konsep yang saya bawa. Karena saya pernah nonton di 21, kebetulan nonton itu, saya agak terlambat datangnya, sudah main pilihnya. Datang saya ke situ, saya cari tempat duduknya nggak ada. Ini mana apanya? Tempat duduknya. Ternyata tempat duduk itu ketika kita berdiri langsung melipat ke belakang. Jadi saya duduk langsung ke lantai. Ini mana? Ternyata saya tarik. Oh, hanya ditarik lalu bisa duduk. Orang yang pergi langsung duduk sendiri. Nah, yang kita proyeksikan gedungnya Fakultas Hukum itu salah satu ruangannya yang bisa memuat 100 sampai 150 orang itu harus model studio. Jadi kita melihat dari atas ke bawah, kemudian AC-nya kita lengkapi. Model seperti itu yang mau kita buatkan. Jadi seperti yang saya sampaikan, Pak, kalaupun kita di kampung, kita berharap tidak terlalu kampungan sekali. Itulah yang kita buatkan. Dan untuk hukum, prodi hukum ini termasuk prodi yang sudah lama akreditasi B-nya, tapi belum kita naikkan menjadi baik sekali. B dengan baik sekali itu sebenarnya hampir sama. Tapi kalau C dengan baik itu juga hampir sama. Jadi ini sudah lama prodi hukum ini B. Karena saya ingat saya dulu mendampinginya sudah lama sekali, mulai tahun 2010 ya. Sudah mulai dari 2010 itu sudah dulu. Jadi kita berharap karena ini adalah pionir kita di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dan berkebetulan orang yang kuliah juga di sana lebih banyak adalah praktisi hukum, maka ini tetap akan kita pertahankan. Dengan ini nanti langkah-langkah berikutnya bagaimana memajukan prodi hukum ini, kita akan berkolaborasi dengan DPP Pradin. Itu harapan kita dengan adanya MOU ini. Barangkali sekedar pengantar ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sesuatu nanti yang yang disampaikan ke kita, insya Allah kita akan melaksanakan ini secara bersama-sama. Kalau uangnya mungkin lebih banyak uang Pradin daripada uang Universitas Selatan. Kalau Universitas Selatan kan
ada 1.000 dipertanggungjawabkan 1.000. Kalau Pradip ada uang 1.000 yang nampak, yang tidak nampaknya menjadi 1 juta. Itu berarti kalau persoalan uangnya lebih banyak uang Pradip daripada kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil aqwastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan Ketua Umum DPP Pradip kepada Bapak Advokat Ropaun Prambe, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terenyuh sekali sambutan, memang benar-benar rektor yang ilmuwan. Perasaan saya itu, dan memang sudah menjadi tradisi bagi saya dalam diriku, kalau pulang ke kampung ini mungkin aku yang paling terbodoh. Itu salah satu ciri khas anak perantau. Kalau pulang ke kampung itu harus menundukkan diri, menyesuaikan keadaan, situasi dan kondisi. Mungkin kita di perantauan tidak akan pernah mau menyerah dalam hal apapun. Tapi kalau sudah pulang ke kampung ini, mau tidak mau seperti tadi disebut awal. Sambutan Pak Rektor, saya sangat terharu. Seperti tadi yang disampaikan bahwa kota perjuangan saya menjadikan saya seperti keadaan seperti ini dari Kota Salak ini setengah abad yang lalu, dan baru sudah setengah abad yang lalu. Yang tempat kita injak sekarang ini dulu tempat berguru saya dulu di sini. Pulang sekolah, kalau sekolah itu kebenaran sekolah saya dekat di situ STM, ada STM 1 sekarang ya. Nah, SMK 2. STM Ya, SMK 2 sekarang. Oh, sekarang 2. Nah, itu dulu saya sekolah di situ, di tempat berguru saya. Tempat main-main kalau tidak ada jalan sekolah. Satu hal cita-cita dalam hidupku, apa yang harus berbuat, kusumbangsikan. Yang saya timpa ilmu sudah keliling dunia, bukan hanya Indonesia, sudah keliling dunia. Baik itu di Timur Tengah, Eropa, baik itu Barat maupun Timur, Asia Pasifik, seluruh Amerika sudah saya jalani mencari ilmu, menimba ilmu. Dan yang terakhir tadi dikatakan Pak Rektor itu New Zealand, Selandia Baru, itu kalau salah 30 tahun yang lalu saya ke sana belajar. Nah, semua itu terpulang pada diriku ingin mengabdikan diri sebelum mengakhiri berdosa, karena kita ini tidak luput dari dosa. Kalau sudah berhenti berdosa, hanya rojimun terakhir ucapan kepada diri saya. Maka dengan prodi yang diciptakan oleh Pradi, jelasnya adalah Ropaun Prambe, maka saya utamakan kampung halaman. Mudah-mudahan seperti tadi kami berkomitmen dengan Pak Dekan, kalau ini nanti mulus, kita mendapatkan pertama di Sumatera ini izinnya operasional Prodipa. Mungkin yang lain akan saya pertimbangkan itu ditangguhkan. Jadi lebih baik para pelajar ke Cilegon, apalagi dikenal orang. Itu tujuan Pak Rektor. Termasuk USU itu udah 2 minggu yang lalu, setelah ada kita berkomunikasi melalui Zoom, mestinya mereka minta MOU seperti kita lakukan sekarang, tapi dengan adanya seperti ini, saya bilang saya tidak ada waktu. Karena sebenarnya tujuan sebenarnya hanya mengelak. Saya lakukan dulu itu. Satu lagi, beberapa universitas di Medan itu termasuk Nomensen itu pun saya lakukan. Artinya tujuannya saya lebih baik fokus dulu, konsentrasi ke
UMTS ini dengan segala daya kemampuan kita di ke sini nanti sehingga secara politik hukumnya kita lakukan, maka nanti yang ingin dan berminat menjadi advokat ataupun ingin menekuni ilmu yang akan kita berikan supaya belajar ke UMTS itu politik hukumnya. Jadi sehingga nanti pelaksanaannya saya yakin membeludak karena peminatnya banyak jadi advokat. Dalam rangka Prodipa ini kita laksanakan. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Karena saya ini adalah mulai dari kecil warga Muhammadiyah. Ini UMTS ini belum ada ini, masih dulu Muhammadiyah itu sekolahnya di Timbangan. Masih ada nggak Pak Rektor? Nah, kebenaran dulu di sana itu sama guru saya, Sikdik Siregar dari Binana Sepiro, bimbing pengasuhnya. Pihak pendidikan Muhammadiyah yang di Timbangan. Nah, jadi saya utamakan semuanya sehingga nanti Prodipa ini menjadi apa namanya itu ya, pionir dalam dunia pendidikan. Itu satu hal. Hal kedua, beberapa universitas di tafsir ini di Padang Silpa ini belum ada S2-nya. Makanya nanti dengan Prodipa ini itu sudah menjadi status S2. Lebih jelasnya karena statusnya dari level pendidikan Prodipa ini status S2 bukan S1 lagi. Menjadi mendorong nanti saya lebih gampang mendorong di Kemendikti supaya dibuka prodi S2. Karena keadaan waktu yang mendesak harus Kemendikti mengeluarkan operasional untuk S2 di UMTS ini. Jadi sehingga nanti terpaksa tetap mempertahankan jati dirinya sebagai ilmuwan seperti asal kata nama dari Bapak sendiri Angkola. Saya pernah dulu di sekolah STM diajarin dalam bahasa Indonesia. Kita nggak mengerti arti apa itu Angkola dan kata bahasa ataupun dari language-nya kita belum paham. Tapi pada diajarin guru saya dulu sekolah bahwa Angkola asal kata dari bahasa Minang kasih kola. Karena dulu pada Sidimpuan ini adalah satu dulu yang ada sekolah. Bahkan orang Sumatera Barat pun dulu sekolahnya ke sini. Sehingga kata-kata keluarlah kasih sekolah. Itu kata guru saya. Kemudian karena orang Mandailing banyak yang pakai kata-kata jadilah Angkola. Itulah asal kata Angkola itu. Nah ini jadi yang demikian itu kita pertahankan. Seperti tadi, insya Allah walaupun sudah kepala 27 Pak Rektor, ini maaf usia saya sudah 27 ini, mudah-mudahan bisa Kakak sedikit senior lagi kita sumbangkan, kita tuangkan. Nah kalau di dalam kata Pak Ramadan Pohan, buka prodi S2 hukum itu minimal 5 dokter. Pak, jangan 50 kesiapan. Terlalu kecil 5. Kota Pradin di Jakarta 50. Ini beberapa hari yang lalu ada 7 Kota Pradin sudah dipromosikan S3-nya. Tenang aja. Kalau perlu S3 nanti kita buat di sini, tapi mencari profesornya ini yang susah. Ini yang susah profesornya ini. Kalau profesor Abe terlalu cuma sendiri gak mungkin. Profesor juga minimal 5. Nah itu yang perlu kita katakan. Saya dengan dapat S2 saja pun nanti UMTS ini di sini perudinya saya sudah sangat bangga pada diri saya. Artinya kembali kepada jati diri bahwa kota pada sebetulnya dulu kota sekolah pendidikan untuk ukuran Sumatera waktu itu hanya cuma ada Sumatera ini dibagi 2. Sumatera Tengah meliputi ke sana, Sumatera Barat
Sumatera Timur meliputi Sumatera Barat yang ada sekarang. Itu dulu istilah tahun 18-an. Sekolahnya hanya ada satu-satunya di Kota Padang Sidempuan. Jadi tahun 1800 itu sekolah itu ada hanya di Kota Padang Sidempuan ini. Kalah Medan dulu. Saya ingat Kota Padang Sidempuan Siantar, itu pun karena pengaruh agama. Bahwa pada zaman itu kalau di Siantar pengaruh pengembangan agama Kristen, kalau di Sidempuan ini pengaruh Imam Bonjol dengan ajaran-ajaran Islaminya dengan adat istiadatnya, sehingga terjadi pada waktu itu persaingan yang begitu. Medan belum ada apa-apanya. Itulah kira-kiranya dalam rangka permintaan yang akan kita buatkan MOU-nya, dan insya Allah yang penting borang contoh sudah saya bawa, tolong yang depan nanti dan kita buatkan segera. Kalau untuk mengurus didik nanti insya Allah sesuai dengan Permendikbud dulu sudah ada jadwal-jadwalnya itu di tentang orang. Nanti di mana ada kendala hambatan sana kami yang berhubungan dengan Kemendikbud sekarang, dulu Kemendiknas. Nah, kira-kira itu yang dapat sampaikan. Mungkin nanti kita lakukan dialogis setelah kita seremonial penandatanganan MOU. Kita laksanakan. Demikian lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan Memorandum of Understanding Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan Perkumpulan Advokat Indonesia. Berkenan kepada Bapak dan Ibu agar mengambil tempat di depan. Kamera dokumentasi laporan Kemendik ini. Bismillah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kita buatkan di standar mutu air api itu ada penambahan prodi ya, di standar mutu. Oleh karena itu berdasarkan apa yang ada di standar mutu, nanti Fakultas Hukum silakan mengajukan ke universitas untuk pendirian prodi. Jadi nanti ditunjukkan oleh lembaga penjaminan mutu di bagian mana di standar itu, kemudian diajukan untuk pendirian prodi baru. Nah, nanti universitas akan mengembalikan ini sudah termasuk alurnya ya. Nanti universitas akan menyampaikan ke Fakultas Hukum untuk mengkaji prodi yang diusulkan itu. Jadi harus ada analisis SWOT dari dan itu berdasarkan analisis SWOT-nya, kalau dia diperlukan, maka langkah berikutnya akan kita bentuk panitia. Setelah kita bentuk kepanitiaan, maka panitia akan menyiapkan semua dokumen apa saja yang dibutuhkan di akun siaga. Nanti akan kita lihat apa saja yang diperlukan di akun siaga itu, diisi itu semua. Nah, kebetulan Pak Rofaum Rambe dan tim itu sudah ada kiat bahan untuk itu semua. Nah, bahan yang ada itu tidak serta-merta itu semua dimasukkan. Makanya kepada orang-orang nanti yang kita SK-kan untuk pembentukan
DPP Pradip supaya lebih pas dengan kondisi tapak masyarakat. Bukan berarti yang dibuatkan itu sudah tidak bagus, hanya menyesuaikan dengan kondisi sarjana advokat. Jadi kita kasih gelar AD sama dengan ketika di guru itu kasih GR. Jadi esos GR. Kalau sudah ada GR-nya berarti mereka sudah melalui sertifikasi guru, bukan profesi guru. Jadi kalau sudah ada GR di belakang, apapun gelarnya maka dibuatkan GR di belakang. Jadi sarjana hukum AD, berarti dia sudah berhak menjadi advokat. Nah kalau mereka nanti mereka sudah S2, nanti sudah SAD MH. Jadi dia sudah advokat, kemudian dia juga jadi magister hukum. Jadi kuliahnya cukup 1 tahun lagi setelah SAD tadi. Tapi kalau dia tidak melalui jalur itu, maka dia harus kuliah seperti biasa. Selesai S1, melanjut ke S2, tapi dengan catatan kalaupun dia selesai S2 tidak berhak menjadi advokat karena dia tidak melalui jalur itu. Itu nanti yang akan kita buatkan tahapan-tahapan selanjutnya. Oleh karena itu kita harus tidur. Kalau tidak tidur tidak boleh bermimpi. Tapi setelah bangun dari bermimpi itu, mari kita wujudkan mimpi kita tersebut. Jadi itu barangkali alur yang kita buatkan. Jadi ini keterlibatan dari fakultas, kemudian penjaminan mutu, kemudian lembaga pengembangan kurikulum dan inovasi kepelajaran, kemudian dibantu oleh wakil rektor 1. Mudah-mudahan ini nanti akan segera terwujud. Mungkin ini sekedar semantik ya Pak, untuk acara diskusi kita pada pagi yang kali ini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rektor yang sudah memberikan rincian beberapa target kerja yang harus kita kerjakan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Barangkali baru di momen ini muncul secara teknis juga kita akan membuat prodi pasca sarjana. Barangkali ini satu target yang cukup berat dan harus kita kejar pada kesempatan. Barangkali sebelum nanti ada masukan dari Pak Ketua DPP, dari kawan-kawan Bapak Ibu dari Universitas Muhammadiyah Tapal Selatan, mungkin ada masukan atau seperti apa secara teknis untuk melengkapi apa yang sudah ada, atau dari LPR, dari Biro Akademik barangkali, sebelum nanti ada penjelasan selanjutnya dari DPP Peran. Bantuan hukum dan pengajaran. Atau kita lanjut kepada Pak Ketua DPP. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya lengkapi yang disampaikan oleh Pak Rektor, karena beliau itu bukan background hukum, jadi sehingga tentu ada yang kurang maupun lebih. Kami sempurnakan, kami lengkapi tentang Prodipa ini. Nanti Prodipa ini sesungguhnya ini sudah bagian daripada pasca yang katakan Pak Dekan tadi. Statusnya itu pasca sarjana. Itu statusnya. Jadi kalau dikatakan Prodipa ini, prodi di statusnya apa? Kan cuma tiga status jenjang pendidikan perguruan tinggi tentang ilmu hukum. S1, S2, S3. Lantas Prodipa ini letaknya di mana? Yang disebutkan dengan pasca tadi level 2.
Ya, level 2, bukan level 1. Tepatnya di mana? Di ketujuh ya, Pak. Level 6, level S1, S1 level 5, profesi level 6, ya. S2 level 7. Pak. Kalau rektor minta apa? Karena itu bukan dunia saya. Nah, ada itu. Jadi itu levelnya. Jadi yang bisa dan dapat ikut di dalam Prodipa ini ya harus sudah sarjana dulu. Kalau dia belum sarjana belum bisa. Karena nanti pada saat peserta Prodipa ini, mahasiswa Prodipa ini itu harus ada store tuh saja atau istilahnya NIM-nya S1 untuk diberikan NIM di pasca ini, di Prodipa ini. Ya nanti ini sudah dapat NIM. Karena apa? Karena ijazah yang akan diberikan. Kemudian gelarnya bukan sarjana advokat, tapi gelarnya itu gelarnya advokat. Demikian dalam Permenkes Teknik pada waktu itu kita buat. Gelarnya itu adalah pendidikan advokat Prodipa. Jadi nanti di dalam ijazah itu dituliskan ijazah diberikan dengan GR advokat. Tapi belum advokat. Walaupun Anda sudah selesai pendidikan Prodipa, apakah dia langsung jadi advokat? Tidak. Karena dia harus ada dulu sertifikasi dari organisasi ataupun asosiasi profesi apa ya. Kalau dalam hal ini kita ya Radin. Jadi setelah nanti Radin ini sudah mensertifikasi yang bersangkutan, dilantik menjadi advokat, kemudian diambil sumpah pada pengadilan tinggi, barulah yang bersangkutan boleh menyandang gelar status sebagai advokat. Tapi kalau di dalam nama, apakah sudah bisa dipakai? Ya, bisa dipakai seperti saya ibaratnya advokat Roba Unrami. Itu sudah status namanya. Itu yang perlu saya jelaskan. Statusnya ini adalah sudah bagian daripada pasca. Nah, oleh karena itu dalam dunia pendidikan ini, khususnya di ilmu hukum, seseorang itu kalau ingin mau ngambil S2 magister, tentu yang akan tujuannya cuma satu, dapat gelar. Tapi dengan kalau dia ingin masuk, ingin membuat mahasiswa Prodipa, dia akan dapat dua, dapat gelar advokat, juga nanti dapat dia magister seperti yang katakan Pak Rektor tadi. Kalau dia sudah selesai Prodipa 1 tahun, dia mau lanjut ngambil magister, lah bisa, tinggal setahun lagi, bahkan tinggal menyusun tesis. Sebenarnya demikian perbincangan kami pada waktu itu, langsung dia ngambil tesis, jadi langsung bisa. Dan Prodipa itu bagian daripada pemagangan. Istilah dalam undang-undang advokat, seseorang itu yang akan menjadi advokat harus terlebih dahulu magang selama 2 tahun berturut-turut. Nah, Prodipa ini termasuk nilai pemagangan. Terus kemudian dia selama 1 tahun lagi nanti mengambil magisternya, kalau tidak sudah magang 2 tahun, pada sudah matang. Di luar konteks yang kita bicarakan, mohon izin Pak Rektor, saya teruskan lagi program tadi. Nah, setelah dia sudah magister, jadi dapat gelar advokat untuk Prodipa, dapat dia magister hukumnya, dia ngambil lagi 1 tahun lagi, sudah masuk level 3 S3, kita sudah menyiapkan namanya Master Advokat MAD, seperti bos saya ini, Armin Sulaiman, tapi belum MH, tapi belakang sudah ada MAD, Master Advokat. Itu kita sudah siapkan. Tahun kemarin kita sudah lakukan pengukuhan, ada sebanyak 17 orang di Balikpapan pada waktu kongres
Karena itu wewenang kompetensi daripada organisasi, kita sudah lakukan itu dengan koordinasi Kemendikti. Nah, itu sebenarnya. Oleh karena itu, di dalam hal menyangkut pelaksanaan Prodipa ini, kalau ini kita sosialisasikan, pasti orang tertarik, pasti. Izinkan maafkan saya kalau salah, dan aku yakin tidak salah. Hati ini iri, hati saya ini miris. Dahulu di zaman saya, mungkin sampai sekarang masih terjadi. Kalau mau ngambil kuliah itu harus ke Medan. Coba kita balik melalui lorong Merambe. Orang Medan harus belajar presiden buat. Aplaus dulu buat BMTS. Kalau orang tahu mau ngambil dia S2, dan lagi kalau nanti dia ngambil S3, tinggal hanya tatap muka aja. Satu tahun 2 semester tatap muka, langsung bikin disertasi, insya Allah jadi. Dan itu udah banyak karbitan saya, bukan karbitan terlalu kasar kali, banyak saya bimbing. Ini saya lagi bimbing 7 orang lagi dari UI, dokter. Kenapa demikian? Sekalipun dia dokter, bahkan dokter apapun, kalau yang namanya wawancara dengan dekan fakultas BMTS, aku yakin bimbing S3 itu teori. Kenapa? Karena mereka itu berdasarkan semua teori. Teori itu yang mereka pakai. Sedangkan teorinya dekan fakultas hukum BMTS bukan lagi teori masa dulu, masa kini pun jadi. Itulah kehebatan advokat praktisi dalam sana di dunia akademis. Itulah yang kita tuangkan di dalam Prodipa ini. Makanya kalau saya membimbing disertasi, nggak 2 kali diuji itu. Karena pembimbingnya sendiri nggak ngerti. Karena itu bukan dunianya. Kalau dia teori mungkin dia hebat jago sampai dia ke Harvard University, Quran University di Mekah, mungkin bisa demikian dari dia. Tapi sebatas teori. Tapi kalau kami praktis ini seperti Pak Dekan ini, didominasi 70-60% aja dia bikin praktek ilmunya, dan didorong oleh 30% teori, yakin jadi selesai. Yang namanya orang ambil S3 itu paling cepat 4-5-6 tahun, bahkan ada 8 tahun baru selesai. Kenapa? Karena yang digali mereka ilmunya itu hanya mempelajari ilmu-ilmu yang teori-teori kuno, mulai dari Plato, apa itu masih zaman sekarang ini. Datang Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Selatan, yang kasih teori baru. Teori baru mana? Pada saat ini tentang perubahan zaman. Ada kristalisasi dalam dihubungkan dengan agama. Apa teori itu? Bimbing-bimbingnya selesai 2 kali maru udah deh, langsung itu kumlot. Nggak ada cerita itu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang seluruh namanya S3 di Universitas Indonesia, kalau nggak menyebutkan, mencantumkan dalam referensi buku telaah dalam literaturnya, advokat Rahmat Rambe yang namanya beberapa bukunya, jangan harapkan lulus gitu. Dan saya tidak tahu Pak Sarmadan sudah pernah dihibahkan ke UMTS belum buku-buku dari Jakarta? Belum ya Pak? Astagfirullah, kenapa terlambat? Nah kalau begitu ini mahasiswa UMTS yang namanya Kak Sinta harus dipecat nih Pak. Kenapa nggak diminta? Kirim dong buku UMTS gitu ke pustakaan. Tadi saya mengagas saja tuh ada kepustakannya, bawahnya. Jadi Pak di bawah ini lantai satunya ini hukum perpustakaan. Tadi saya lihat ada sana. Ya, ini Pak jalannya ke bawah. Oh ke bawah sini. Oh ya udah. Ntar saya kirim buku ke sini lah. Ini mahasiswa UMTS ini ingatin dan dikirim. Kalau enggak kita tanya Pak Dr. sini Pak. Ilmunya itu berbagi indah sekali. Alhamdulillah tadi saya katakan bisa saya 70 tahun ini saya sangat bangga
mungkin karena ibadah mentransformasikan ilmu itu kata hadis sangat tinggi sekali pahalanya. Nah, itulah tugas-tugas saya, termasuk bos saya Armin Sulaiman ini. Ini alumni sini bukan? Alumni itu coba. Kenapa kalian nggak minta ke DPP buku-buku dan kita transfer? Karena itu adalah pahala paling besar. Karena itu adalah ilmu jariah. Nanti saya hibahkan ke sini buku dedikan itu, kemudian saya akan mendapat rezeki dengan cara lain lebih besar daripada harga bukunya. Itu yang tujuan saya. Nah, salah satu di antaranya buku Romawan Rambe itu beberapa hari yang lalu video TikTok itu saya kaget banyak telepon saya, Pak Rambe kenal orang yang di TikTok itu, Irawan Harapi itu enggak, tapi dia kutip dari buku Romawan Rambe, dari teknik praktek advokat Pak Arif. Baca lihat kan, nah itulah namanya sebagai gestur minta aja itu akan saya ini nanti kirim ke sini ke pustakaan kita bukunya. Kemudian karena nanti justru di Prodipa ini erat hubungannya dengan pustakaan. Kita teknis kita yang ada sih IT penyusun orang ada di sini.